Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Aprina Yunita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Karena dengan subscribe, teman-teman sudah membantu YouTube channel aku agar lebih berkembang. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal, sebelumnya saya akan memberikan kisi-kisi SKB kesehatan. Ini berdasarkan dari pengalaman sahabat-sahabat saya yang ujian pada tahun 2017 dan tahun 2018. Jadi beberapa kisi-kisinya di sini saya bagikan. Yang pertama yaitu tentang puskesmas, yang kedua tentang rumah sakit, yang ketiga tentang imunisasi, tentang BPJS, yang kelima tentang undang-undang dan Permenkes tentang kesehatan, yang keenam program pemerintah, yang ketujuh nawacita, yang kedelapan SDGs dan MDGs, yang ke-9 PHBS, yang ke-10 HKN, yang ke-11 cuci tangan, kemudian SOP, misalnya SOP pemasangan infus, SOP pemasangan NGT, seperti itu. Kemudian RPJM, N dan RPJP. RPJM ini rencana pembangunan jangka menengah, dan RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang. Jadi program pemerintah itu ada yang memiliki rencana jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian jenis-jenis obat yang selanjutnya yaitu program-program yang ada di puskesmas. Baiklah teman-teman, kita lanjut saja ke soal. Soal yang pertama. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat disebut A. Pustu, B. Puskesmas, C. Puskesmas rawat inap, D. Rumah sakit, E. Praktik dokter. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mikir-mikir dulu, silahkan di pause videonya. Jikalau sudah, kita lanjut ke jawabannya. Jawabannya adalah D. Rumah sakit. Penjelasannya, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi teman-teman, perbedaan kemarin sudah saya bahas, apa sih perbedaannya antara rumah sakit dan puskesmas. Yang lebih menonjol yaitu rumah sakit itu dia lebih ke pelayanan perorangan, sedangkan puskesmas dia usaha pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan. Jadi yang lebih spesifiknya di sini untuk rumah sakit yaitu hanya pelayanan perorangan saja. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dalam keadaan tertentu, misalnya dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah dapat mendirikan rumah sakit sesuai kebutuhan dan keadaan tertentu, berdasarkan bentuk rumah sakit. Yang tergolong ke dalam rumah sakit lapangan adalah A. Bus yang digunakan sebagai rumah sakit, B. Pesawat yang digunakan sebagai rumah sakit, C. Kereta api yang digunakan sebagai rumah sakit, D. Bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit, E. Kapal laut yang difungsikan sebagai rumah sakit. Ya, jawabannya adalah D. Bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit. Jadi rumah sakit itu ada 3 jenis. Jadi rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Jadi di sini saya jelaskan, rumah sakit bergerak itu dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karapan, gerbong kereta api, dan kontainer. Sedangkan rumah sakit lapangan, di sini contohnya rumah sakit berbentuk tenda, kontainer, bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit. Jadi tadi jawabannya adalah D ya. Lanjut. Soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Pemerintah atau swasta dapat mendirikan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan jenis pelayanan pada rumah sakit. Yang tergolong ke dalam rumah sakit khusus adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah rumah sakit khusus. Kecuali ya, A. Rumah sakit ibu dan anak,
B. Rumah sakit mata, C. Rumah sakit gigi dan mulut, D. Rumah sakit ginjal, E. Rumah sakit kecantikan. Karena yang ditanya di sini yang kecuali, jadi jawabannya adalah E. Rumah sakit kecantikan. Di sini penjelasannya, rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri atas rumah sakit khusus yang pertama ibu dan anak, mata, gigi dan mulut, ginjal, jiwa, infeksi, telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher, paru, ketergantungan obat, bedah, otak, ortopedi, kanker, dan jantung dan pembuluh darah. Jadi tidak dijelaskan di sini tentang rumah sakit kecantikan. Lanjut ke soal yang keempat. Dalam mendirikan rumah sakit, pemerintah menetapkan rumah sakit berdasarkan klasifikasinya. Berdasarkan klasifikasi tersebut, rumah sakit umum tipe A memiliki persyaratan penyediaan tempat tidur sebanyak A. 300 tempat tidur, B. 250 tempat tidur, C. 200 tempat tidur, D. 150 tempat tidur, E. 100 tempat tidur. Di sini maksudnya minimal ya, tempat tidur minimal. Ya, jawabannya adalah B, 250 tempat tidur. Di sini saya sudah rangkumkan untuk teman-teman jumlah tempat tidur minimal. Rumah sakit umum tipe A 250 tempat tidur, tipe B 200 tempat tidur, tipe C 100 tempat tidur, tipe D 50 tempat tidur. Sedangkan rumah sakit khusus minimal tempat tidurnya yaitu tipe A 100 tempat tidur, tipe B 75 tempat tidur, tipe C 25 tempat tidur. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kelima. Dalam mendirikan rumah sakit harus memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota berdasarkan kewenangan masing-masing melalui lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin operasional rumah sakit berlaku selama, ya karena di sini yang ditanyakan izin operasional, jadi rumah sakit itu teman-teman ada izin mendirikan, ada izin operasional. Izin mendirikan itu yang mengurusnya adalah pemilik rumah sakit, sedangkan izin operasional diurus oleh direktur rumah sakit. Izin operasional berlaku selama, ya jawabannya adalah 5 tahun. Di sini saya bacakan izin mendirikan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A merupakan izin yang diajukan oleh pemilik rumah sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi rumah sakit. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas rumah sakit dengan mematuhi persyaratan atau komitmen. Kemudian, izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku selama rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Jadi di sini yang kita garis bawahi yaitu izin operasional dan izin mendirikan ya. Yang memberi izin rumah sakit tipe A dan rumah sakit penanaman modal asing adalah Menteri, rumah sakit tipe B adalah Gubernur, sedangkan rumah sakit tipe C dan D adalah Bupati atau Wali Kota. Soal yang keenam. Di bawah ini merupakan bentuk pelayanan rumah sakit kecuali A. Usaha kesehatan masyarakat, B. Pelayanan rawat inap, C. Pelayanan rawat jalan, D. Pelayanan kegawat daruratan. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang kecuali, jadi jawabannya adalah A. Usaha kesehatan masyarakat. Jadi usaha kesehatan masyarakat ini atau yang kita singkat dengan UKM itu merupakan program dari puskesmas, sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam pelayanan rumah sakit ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketujuh.
Pemerintah menyediakan ketersediaan pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Dalam hal ini, pemerintah mewajibkan rumah sakit menyediakan tempat tidur minimal untuk perawatan kelas 3 sebanyak A. 40%, B. 45%, C. 30%, D. 25%, E. 20%. Ya, jadi jawabannya adalah C. 30%. Jadi, kita bahas sedikit di sini. Pemerintah itu menyediakan tempat tidur kelas 3 itu minimal 30% dalam setiap rumah sakit. Hal ini dikarenakan dalam BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah itu ditanggung kelas 3, BPJS yang kelas 3. Jadi gunanya tempat tidur minimal untuk kelas 3 ini adalah minimal untuk orang-orang yang kurang mampu. Rumah sakit telah menyediakan fasilitas pelayanan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Landasan hukum yang mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit adalah A. Permenkes nomor 36 tahun 2014, B. Permenkes nomor 12 tahun 2017, C. Permenkes nomor 43 tahun 2019, D. Permenkes nomor 3 tahun 2020, E. Permenkes nomor 27 tahun 2014. Ya, jawabannya adalah D. Permenkes nomor 3 tahun 2020. Di sini kita bahas satu persatu, teman-teman. Untuk opsi A, Permenkes nomor 36 tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Sedangkan yang B, Permenkes nomor 12 tahun 2017 itu tentang penyelenggaraan imunisasi. Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu tentang puskesmas. Yang selanjutnya, yang E, Permenkes nomor 27 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Sistem Indonesia Cash Based Group atau INA-CBGS, yaitu tentang tarif pelayanan rumah sakit. Soal yang ke-9. Dalam menjamin pelayanan yang bermutu, pemerintah mewajibkan rumah sakit untuk melaksanakan akreditasi. Akreditasi rumah sakit dilakukan minimal A. Setiap 2 tahun, B. Setiap 3 tahun, C. Setiap 4 tahun, D. Setiap 5 tahun, E. Setiap 6 tahun. Ya, jadi jawabannya adalah setiap 3 tahun. Jadi, rumah sakit melakukan akreditasi, baik rumah sakit ataupun puskesmas itu melaksanakan akreditasi minimal 3 tahun sekali. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Sumber daya manusia pada rumah sakit terdiri dari tenaga medis. Yang tergolong ke dalam tenaga medis adalah A. Dokter, B. Tenaga keperawatan, C. Tenaga kebidanan, D. Tenaga kefarmasian, E. Benar semua. Jawabannya adalah jawabannya adalah E. Salah. Jawabannya adalah A. Dokter. Jadi di sini penjelasannya yang termasuk ke dalam tenaga medis yaitu terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan atau dokter subspesialis. Jadi di lain dari itu bukan dikategorikan berdasarkan tenaga medis menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020. Ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa download Permenkes nomor 3 tahun 2020 sebelumnya, yaitu Permenkes nomor 56 tahun 2019. Teman-teman, semoga teman-teman dapat memahami dan semoga suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.